Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'du. Hadirin Bapak Ibu Jemaah Masjid Al-Ikhlas di Migas rahimakumullah, dan rekan-rekan yang senantiasa gabung dalam kajian online Ba'da Zuhur Kamis ini. Mudah-mudahan kita semua ada dalam kemanfaatan ilmu dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kajian hari ini insya Allah adalah kajian rutin kita bersama guru kita Ustadz Abu Muhtadi LC dari Livia, Jakarta. Insya Allah akan membahas pada siang ini kajian tafsir Juz Amma, khususnya Quran Surah Abasa. Untuk itu pada para jemaah, silakan dibuka kembali Qurannya, Quran Surah Abasa. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak kajian bersama Ustadz Abu Muhtadi LC dalam pembahasan Quran Surah Abasa. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la dina illa dinuh wa la syara'a illa syara'uh wa la hukma illa hukmuhu wa la hudan illa hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina wa hadina ila Allah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi wa jahada jihadahu ila yaumiddin. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah siang hari ini kita bisa kembali dijumpakan Allah Subhanahu wa taala meski melalui ruang kajian Zoom. Salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan berbagai urusan dan keberkahan dalam kehidupan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita akan melanjutkan ke surat Abasa. Ke surat Abasa. Boleh di share suratnya, Ustaz? Ya, bentar, Ustaz. Boleh dijadikan. Nah, sudah, Ustaz. Baik. Kita tampilkan ayatnya. Surat Abasa di dalam urutan mushaf adalah surat ke-80 ya. Terdiri dari 42 ayat. Surat ini merupakan di antara surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah
sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Karenanya surat ini kemudian disebut dengan surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Surat ini dari sisi nama masyhur di kalangan ahlul ilmi, nama surat ini adalah surat Abasa. Kadang juga disebut surat As-Saffar. Kalau kita mendengar surat As-Saffar, maka ini maksudlah surat Abasa. Ataupun kemudian surat As-Saffar. Karena karena lafaz-lafaz inilah yang menonjol, yang menjiwai dari makna di dalam surat Abasa ini. Abasa, As-Saffar, Was-Saffar. Surat ini turun setelah surat An-Najm dan sebelum surat Al-Qadar. Dari sisi urutan, dia merupakan urutan ke-23. Ya, 23 ini dalam urutan turun. Sementara di dalam urutan mushaf, dia adalah surat yang ke-80. Karena sebagaimana kita ketahui, urutan Al-Qur'an, surat-surat Al-Qur'an di dalam mushaf itu tidak disusun berdasarkan urutan turun, melainkan apa adanya sebagaimana perintah di dalam wahyu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, surat ini berisi tentang setidaknya dua hal, yakni mengajarkan kepada kita bagaimana derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu yang menentukan bukan seberapa tinggi jabatan, bukan seberapa banyak harta, bukan seberapa terhormat kedudukan kita di hadapan manusia, tetapi derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala tiada lain karena dua hal, yaitu keimanan dan ketakwaan. Maka surat ini akan menunjukkan kepada kita bagaimana Allah menurut manusia, tetapi dia adalah orang yang yang bagus. Oh, nggak Budi ya? Putus. Saya dimatikan mute. Kedengaran, Ustaz, kedengaran. Ustaz Budi yang apa? Tidak di mute ini. Ustaz Budi. Ustaz Budi. Ustaz Budi tolong di mute. Tafadhol Ustaz tadi, tafadhol. Ustaz tadi masih mute, Ustaz. Nah, yang kedua, surat ini juga berisi tentang situasi kondisi di hari kiamat, ya, sebagaimana di dalam dua surat sebelumnya, ya, surat An-Naba, kemudian juga surat An-Nazi'at, dan kemudian di dalam surat Abasa ini. Dua tema ini mengingatkan kepada kita bahwa keimanan dan ketakwaan itulah yang kemudian menyelamatkan kita di akhirat kelak. Ini secara umum makna daripada yang dikandung dalam surat Abasa. Mari kita perhatikan ayat demi ayat di dalam surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa artinya telah bermuka masam. Siapa? Allah. Abasa telah bermuka masam, ya, yang dimaksud di sini adalah dia berpaling
seorang memuliakan Allah Subhanahu wa taala pada Rasul adul turunnya ayat, yakni ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah atau mengajak sanadid Quraisy, ya, para pembesar Quraisy untuk masuk Islam, untuk mendengarkan. Lalu kemudian pada saat itu datanglah seorang, ya, yang buta, ya, di sini al-a'ma, orang yang buta, yakni Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia adalah muadzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia datang untuk meminta pelajaran. Ia datang untuk diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, ya, kepada para pembesar Quraisy itu, lalu kemudian tiba-tiba datang, ya, Abdullah ibnu Ummi Maktum bertanya kepada Rasulullah, meminta diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu merasa terganggu, ya, dengan kedatangan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermuka masam, watawalla, kemudian berpaling. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Maka surat ini sesungguhnya merupakan teguran, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar kemudian di dalam dakwah ini, jadi objek dakwah itu sesungguhnya semua sama, baik pembesar maupun kemudian rakyat biasa, kaya miskin, semuanya berhak untuk mendapatkan pengajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bermuka masam, berpaling ini bukanlah, ya, perkara yang sifatnya dosa, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya melakukan tarkul aula. Tarkul aula itu ada yang lebih utama. Siapa yang kemudian lebih utama untuk diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka yang datang dengan penuh kesungguhan, bukan kemudian mereka yang tidak merasa perlu penjelasan-penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di mana di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, lebih mementingkan para penguasa itu, lebih mementingkan orang-orang pembesar daripada kalangan kafir Quraisy. Tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memiliki tujuan, ya, tentunya memiliki tujuan. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih mementingkan itu? Ya, karena ketika orang-orang yang memiliki kedudukan itu kemudian menolong dakwah Rasulullah, ya, menolong dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Islam ini akan dimenangkan. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri di dalam surat Al-Isra menyatakan, ya, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, berikanlah kepadaku tempat masuk yang baik dan tempat keluar yang baik, dan berikanlah kepadaku kekuasaan yang menolong. Jadi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dakwah kepada para penguasa, ya, yang mereka punya kekuatan, yang dengan kekuatan itu mereka menolong Islam, itulah perkara yang diperintahkan. Jadi dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada penguasa ini tentu bukan perkara cela, ya, bukan perkara yang buruk. Bahkan ini merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya dan kepada para pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelahnya. Bahkan kemudian dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, afdalu al-jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Ya, sebaik-baiknya jihad itu adalah kalimat yang hak yang disampaikan di depan penguasa. Ya, yang disampaikan di depan penguasa. Faqatalahu, lalu kemudian penguasa tersebut membunuhnya, maka ini merupakan termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri sebagai penguasa, ya, sebagai pemimpin kaum muslimin, selain Rasulullah SAW sebagai seorang nabi, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan seorang pemimpin. Ketika di Madinah, ya, Rasul sudah berhijrah dari Makkah ke Madinah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ablighuni hajatakum wa hajata man lam yastati' iblaghahu. Faman ablagha dha sultan hajata man lam yastati' iblaghahu sabbatallahu qadamaihi 'ala sirat. Rasul menyatakan, ablighuni hajatakum, sampaikan kepadaku hajat kalian. Wa ablighuni hajata man lam yastati' iblaghahu, dan sampaikan kepadaku hajat orang yang tidak bisa menyampaikannya secara langsung. Ya. Jadi menyampaikan kepada
Rasulullah hajat, keperluan, kemaslahatan, keluh kesah, pengaduan orang yang tidak bisa menyampaikannya langsung kepada Rasulullah SAW. Karena kata Rasul, "Faman ablagha dha sultan hajat man lam yastati' iblaghah." Karena siapa saja yang datang kepada penguasa menyampaikan hajat, keluh kesah, ya, umat masyarakat, ya kan, yang tidak bisa menyampaikannya langsung kepada penguasa tersebut, maka orang yang menyampaikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikokohkan kakinya pada saat mereka menyeberang sirat. Sabbatallahu qadamaihi 'ala sirat. Maka Allah akan kokohkan kakinya pada saat dia menyeberang dan dia tidak akan dijaga untuk tidak tergelincir. Artinya berdakwah kepada penguasa ini merupakan perkara yang diperintahkan. Dengan kekuasaan inilah kemudian Islam ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian berdakwah kepada penguasa dengan menolak, ya, datangnya seseorang yang justru lebih membutuhkan, ya, mereka datang dengan ketulusan, maka inilah yang kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah SAW, ya, istilahnya melakukan tarkul aula, ya, tarkul aula, perkara yang lebih utama. Maka Allah ceritakan di sini, abasa wa tawalla, ia telah bermuka masam. Nah, ini ada serangga. Abasa, telah bermuka wasam, wa tawalla, dan berpaling, anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya al-a'ma, orang yang buta. Siapa yang maksud dengan orang buta di sini adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Di sini ada alif lam, ya. Al-a'ma, orang buta itu. Berarti tidak semua orang buta, tapi orang buta tertentu, yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum, muazzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alif lam di sini kata para ahli tafsir ini adalah al-lil ahdi, ya. Al-lil ahdi, al alif lam yang menunjukkan bahwa yang dimaksud telah tertentu, yaitu bukan seluruh orang yang buta, tapi ketika ada datang seorang yang buta kepada Rasulullah, yakni Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-a'ma, itu bukan untuk mencelanya, bukan untuk merendahkannya, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala katakan sifatnya di sini, ya, buta, tiada lain untuk menunjukkan uzurnya, untuk menunjukkan alasannya. Kenapa kemudian ia memotong kalimat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memanggil-manggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ia tidak tahu bahwa Rasul sedang mendakwahi, ya, para pembesar orang-orang Quraisy pada saat itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kata al-a'ma ini untuk menjelaskan uzurnya, untuk menjelaskan alasannya. Kenapa kemudian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini memanggil-manggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ia tidak melihat, karena ia tidak tahu. Makanya nanti ketika kita misalnya ingin menyebutkan, boleh enggak kita menyebut orang yang buta atau orang yang pincang gitu, ya. Kalau untuk lit ta'rif itu untuk menunjukkan, kalau kita berbicara misalnya si fulan, ya, dia misalnya ibunya wafat gitu, ya, atau informasi apa saja, ketika bertanya si fulan yang mana gitu, ya, maka untuk at-ta'rif, untuk menjelaskan, maka kita bisa menyebutkan salah satu sifatnya. Nah, dan sifat itu disebutkan bukan untuk mencela, tetapi untuk li-ta'rif, untuk mengenalkan, agar kemudian mudah dipahami, itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Apalagi kalau tujuannya untuk menyebutkan uzurnya. Nah, di sini Allah SWT sebutkan uzurnya, yaitu buta, ya, yang karenanya ia tidak tahu bahwa Rasulullah SAW sedang mendakwahi para pembesar Quraisy. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibnu Maktum ini sendiri merupakan sahabat mulia Rasulullah SAW, ya, dari secara nasab dia senasab dengan istri Rasulullah SAW, yakni Khadijah radhiyallahu anha. Senasab dengan istri Rasulullah SAW, Khadijah radhiyallahu anha,
Dia adalah ibnu khal Khadijah. Dia adalah anak pamannya Khadijah. Berarti Abdullah ibnu Ummi Maktum ini adalah paman dari sepupu daripada Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ya beberapa kali memberikan ini setelah di Madinah ya, beberapa kali menjadikan Abdullah ibnu Ummi Maktum ini wakil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan berbagai ghazawat ya, peperangan ke luar wilayah. Ya, ketika Rasulullah SAW keluar dari Madinah, maka Rasulullah SAW mewakilkan urusan di Madinah ini kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya. Dan Abdullah ibnu Ummi Maktum meskipun ia buta, tapi meskipun ia lemah, ya tidak tidak menjadi alasan bagi dia untuk tidak belajar. Bahkan bukan hanya tidak menjadi alasan untuk tidak belajar, juga tidak menjadi alasan untuk tidak ikut jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbagai peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah dan juga sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal ya beliau, maka Abdullah ibnu Ummi Maktum itu selalu ikut di dalam peperangan. Dan dikabarkan bahwa beliau ya dalam sirahnya itu wafat di dalam perang Qadisiyah, dalam perang Qadisiyah. Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu menjelaskan di dalam penjelasan beliau tentang Abdullah ibnu Ummi Maktum ya, bahwa beliau ini wafat di Qadisiyah ya, di Qadisiyah pada saat ikut berjihad bersama kaum muslimin ya, diceritakan di dalam tafsir Imam At-Tabari walahu rayatus sud. Walahu rayatus sud, dia membawa bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berwarna hitam. Nah ini riwayat dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Qala Anas fara'aituhu yaumal Qadisiyah, aku melihat pada perang Qadisiyah alaihi ya, di tangan Abdullah ibnu Maktum terdapat dirak tameh wa ma'ahu rayatus sauda, dan di tangannya ada royah, ada bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berwarna hitam. Bendera inilah yang dibawa oleh kaum muslimin pada saat peperangan, karena Rasulullah SAW memiliki dua bendera ya, yang berwarna hitam dan yang berwarna putih. Ya, berwarna hitam itu dibawa pada saat peperangan. Yang ini pula yang ada di tangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nah ini berkaitan dengan biografi sahabat yang disebut di dalam ayat ini. Jadi Abdullah ibnu Ummi Maktum meskipun disebut dengan kata al-a'ma, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memuliakannya dengan menyebutkannya di dalam Al-Qur'an ini. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, telah bermuka masam dan ia berpaling, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang yang buta, yakni Abdullah ibnu Ummi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu, la'allahu, boleh jadi dia ini datang yazzakka, untuk menyucikan diri. Wa ma yudrika, dan engkau tidak tahu wahai Muhammad, la'allahu yazzakka. Di sini kalau kita perhatikan cara Allah menegur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dua ayat sebelumnya itu secara tidak langsung. Ini takriman dari Rasulullah. Ini cara bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Rasulullah. Jadi ketika Allah menegur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah Allah merasa berat untuk menegur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Nah, ini maka Allah tidak mengatakan abasta wa tawallaita an ja'akal a'ma. Allah tidak mengatakan begitu. Abasta, wahai Muhammad, engkau telah bermuka masam. Wa tawallaita, engkau telah berpaling. An ja'aka, ketika datang kepadamu al-a'ma, seorang yang buta. Allah tidak mengatakan begitu, tapi Allah mengatakan abasa, dia telah berpaling, dia telah bermuka masam. Wa tawalla, dan dia berpaling. Ya. Anja'ahu, ketika datang kepadanya al-a'ma. Ini cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menegurnya, maka teguran Allah ini disampaikan secara tidak langsung.
Nah, di sini kemudian kita belajar adab, bagaimana kita memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan ketika Allah menegurnya, maka Allah tidak tegur secara langsung. Allah tidak mengatakan abasta wa tawallaita, engkau telah bermuka masam, engkau telah berpaling, tapi Allah mengatakan abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Baru kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan sifat-sifat baik ya yang ada pada diri, pada jiwa Abdullah ibnu Ummi Maktum, barulah kemudian alasan ini disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Wa ma yudrika, ya, wa ma yudrika, dan engkau tidak tahu, engkau, nah sekarang sudah menggunakan engkau, kamu, ka itu kamu. Kalau tadi Allah menyatakan abasa, dia bermuka masam, dia berpaling, ketika datang kepada dia itu menggunakan kata ganti orang ketiga. Ya, kata ganti ketiga karena Allah sedang memuliakan Rasulullah SAW. Tetapi ketika alasan ini disampaikan kepada Rasulullah, ya, ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW, teguran ini sudah selesai. Sekarang tinggal penjelasannya. Kenapa kemudian Allah menegur Rasulullah SAW? Maka kemudian Allah berbicara langsung dengan Rasulullah melalui ayat ini. Wa ma yudrika, dan engkau tidak tahu wahai Muhammad, la'allahu yazzakka, boleh jadi dia itu datang untuk menyucikan diri. La'allahu yazzakka, boleh jadi dia datang yazzakka sebagai jiwa yang zaki. Zaki itu bersih. Dari sinilah kemudian kita juga mendapatkan pelajaran bahwa siapa saja yang sedang ingin belajar Islam, bahwa siapa saja yang ingin memahami ya risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka cara kemudian kita belajar itu harus disertai dengan tazkiyah. Ya, tazkiyah itu apa istilahnya bahasa Imam Al-Ghazali adalah tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa. Ini harus ada pada diri kita pada saat kita belajar Islam. Karenanya orang-orang yang belajar Islam tapi jiwanya kotor, maka banyak sekali ilmunya itu tidak bermanfaat. Bahkan kemudian ilmunya dia gunakan ya bukan untuk menjunjung tinggi Islam, tapi malah sebaliknya. Nah, itu menunjukkan ada kesalahan salah satunya dari awal, bahwa ketika dia belajar Islam, dia belajar tidak dalam keadaan jiwa yang yazakka tadi, dalam keadaan jiwa yang bersih ya. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana dinyatakan oleh Imam Waqi kepada Imam Asy-Syafi'i, ketika Imam Asy-Syafi'i itu menyatakan syakaitu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa'lam inna ilmallahi nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku suatu hari mengadu kepada guruku yaitu Imam Waqi, su'a hifdzi, tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka aku ditunjukkan oleh guruku untuk meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Fa'lam, karena ketahuilah inna ilmallahi nurun, bahwa ilmu Allah itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya Allah tidak mungkin diberikan kepada orang yang gemar bermaksiat. Boleh saja ilmu itu banyak, tetapi cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerangi qalbunya. Maka bagaimana kemudian kita belajar Islam? Ini juga pendidikan tentunya bagi anak-anak kita yang sedang belajar dan kita yang terus belajar, bahwa di dalam memahami Islam, dalam belajar Islam itu harus ada tazkiyah. Itu kata pertama yang Allah sebutkan dalam ayat ini, wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Ya, karena pelajaran, karena ilmu itu ya ibarat ya kalau sesuatu yang bermanfaat itu seperti air. Ya, betapapun baiknya air, bersihnya air, bermanfaatnya air, kalau dia dituangkan ke gelas ya ke bejana yang kotor, maka air itu tidak akan bermanfaat. Ya, maka bagaimana caranya kemudian kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, yang berkah bagi kita? Maka yang pertama adalah membersihkan tempatnya. Suaranya nggak ada, Ustadz.
apakah afwan, terputus. Kita lanjutkan. Jadi setiap ketaatan itu menyucikan, membersihkan, dan setiap kemaksiatan itu mengotori. Ya. Setiap kemaksiatan itu mengotori. Maka ketika kita belajar, jadilah seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum, yaitu ketika Allah menyatakan wa ma yudrika la'allahu yazzakka, dan kau tidak tahu Muhammad, boleh jadi dia itu datang benar-benar untuk setelah siap untuk mendapatkan pelajaran dari Rasulullah, yaitu dengan sifat yazzakka, yang menyucikan diri. Au yadzakkaru fatanfa'ahu az-zikra, atau dia datang itu yadzakkar, untuk mendapatkan peringatan. Ya, au yadzakkaru, dia datang untuk mendapatkan peringatan, fatanfa'ahu az-zikra, maka peringatan itu akan bermanfaat baginya, ya. Yadzakkar itu dari kalimat az-zikru. Az-zikru itu mengingatkan, ya, mengingatkan. Mengingatkan siapa? Mengingatkan itu mengingatkan orang yang lalai. Jadi setiap ilmu yang kita dapatkan, sesungguhnya ilmu itu akan mengingatkan kita pada saat kita lalai, pada saat kita lupa, karena sesungguhnya setiap dari kita itu dilahirkan, ya, ke dunia ini dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih fitrahnya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini, dia dilahirkan dalam keadaan fitrahnya, ya, dalam keadaan sejalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Fa'abawahu alladziina yuhawwidanahu wa yunassiranahu, maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi atau Nasrani. Orang tua adalah orang yang terdekat. Tentu bukan hanya orang tua yang akan mempengaruhi, tetapi lingkungan juga sangat mempengaruhi. Maka ilmu pelajaran itulah yang akan kemudian mengingatkan. Yazakkar fatanfa'ahu az-zikra. Jadi Abdullah ibnu Ummi Maktum, ayat ini menjelaskan bahwa dia datang benar-benar tulus untuk mendapatkan pelajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan penjelasannya kepada Rasulullah dengan menyatakan, amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Ya. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Adapun orang-orang yang istaghna. Istaghna itu dari kalimat ghani. Ghani itu kaya. Istaghna, dia merasa kaya. Siapa yang merasa kaya? Yang merasa kaya di sini adalah sanadid Quraisy, para pembesar Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Hudzaifah ibn al-Mughirah, Al-Walid ibn al-Mughirah, Utbah ibn Rabi'ah, para pembesar Quraisy yang didakwahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu memiliki sifat istaghna. Amma man istaghna, adapun terhadap orang-orang yang merasa kaya, artinya tidak butuh dengan penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa anta lahu tasadda, maka engkau Muhammad tasadda, begitu perhatian, ya. Tasadda itu menghadap untuk menunjukkan perhatian yang begitu besar, perhatian begitu besar dari Allah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para pembesar Quraisy. Tentu bukan ini yang kemudian dicela oleh Allah, ya, bukan ini yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi yang dicela adalah ketika dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para pembesar itu kemudian melalaikan, ya, atau melalaikan dari yang seharusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulukan, yaitu ketika ada datang orang-orang yang tulus, ya, dengan dengan kesungguhan, tulus dan datang dengan kesungguhan seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum ini. Wa ma 'alaika alla yazakka, wa ma 'alaika, padahal tidak ada, wa ma tidak ada 'alaika bagimu, tidak ada celah bagimu, ya, tidak ada dosa bagimu wahai Muhammad, alla yazakka, bahwa mereka tidak menyucikan jiwa mereka itu tidak ada dosa. Artinya pada saat para pembesar Quraisy mereka itu tidak menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak masuk Islam dan tetap dalam kezalimannya, maka itu tidak menjadi dosa bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menyampaikan.
Adapun kemudian orang yang telah kita sampaikan dakwah mereka menerima atau menolak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'alaika alla yazakka, dan tidak ada dosa bagimu alla yazakka, bahwa mereka tidak menyucikan diri, tidak menyucikan jiwanya dengan menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Islam itu akan dimenangkan melalui kekuasaan, maka Allah akan berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekuasaan yang lain. Ya, sebagaimana di dalam sirah ketika para penduduk Makkah itu tidak menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kekuasaan yang mereka miliki itu tidak dijadikan untuk menolong dakwah Rasulullah, ya, padahal sejak awal, ya, salah seorang penguasa mereka yaitu Utbah ibn Rabi'ah itu menyatakan fa innal mulku mulkukum wal izzu izzukum. Ya, itu salah seorang di antara mereka ada yang sadar bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang dengan sesuatu yang berharga, ya, yaitu Islam. Wa innal mulku mulkukum, dan kalau Muhammad itu mendapatkan mulk, ya, kekuasaan, kerajaan, ya, kemenangan, ya, fa innal mulku mulkukum, maka kemenangan itu merupakan kemenangan kalian, kemenangan para penduduk Makkah. Wal izzu izzukum, dan kemuliaan itu adalah kemuliaan mereka. Tapi pada akhirnya mereka tidak memberikan kekuasaan itu kepada Rasulullah SAW, maka Allah kemudian berikan melalui pintu yang lain, yaitu kaum muslimin dari kalangan Al-Ansar, dari kalangan Al-Ansar. Bahwa dakwah itu terus harus dilakukan, ya, apakah kemudian diterima ataukah ditolak, tetapi juga ada yang tidak boleh dilupakan, yaitu kita mengajari siapa saja yang datang dengan penuh kesungguhan, ya, untuk belajar, ya, untuk belajar. Jadi seolah Allah ingin mengatakan bahwa dakwah kepada kekuasaan itulah perkara yang utama, itulah perkara yang diperintahkan, tetapi itu tidak boleh mencegah kita untuk mengajari orang yang kita anggap lemah, ya, seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum. Makanya Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang datang kepadamu yas'a dengan cara berjalan, ya. Yas'a itu datang dengan penuh kesungguhan. Datang dengan penuh kesungguhan. Di dalam bahasa Arab, ya, untuk kata berjalan itu macam-macam, ya. Ada namanya masya yamshi, itu berjalan biasa. Ada namanya yas'a, sa'a yas'a, itu berjalan dengan cepat. Ada namanya jaro yajri, itu dia berlari, ya. Ada namanya farro yafir, itu berlari kencang untuk menjauh. Mungkin bahasa ininya bisa kita terjemahkan kabur, begitu, ya. Nah, mencari ilmu, mendapatkan pengajaran itu dia tidak boleh masya, tidak boleh berjalan santai, ya. Tetapi dia harus yas'a, dia senantiasa bersegera. Fa idza faragta fansab. Kalau kita sudah tuntas, ya, dari satu pelajaran yang kita pelajari, fansab, maka kita lanjutkan kepada pelajaran berikutnya, harus bersegera. Tetapi juga tidak boleh terburu-buru, tidak boleh tergesa-gesa, ya. Tidak boleh yajri. Yajri itu berlari, ya. Satu bidang belum kita kuasai, lalu kemudian kita lari kepada bidang yang lain. Satu hal belum kita kuasai, belum kita pahami, lalu kemudian kita lari kepada yang lain. Ini juga tidak boleh. Ya, maka harus yas'a. Yas'a itu menunjukkan kesungguhan, ya. Ijtihada, dia bersungguh-sungguh. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun dia datang, ya, dengan cara bersungguh-sungguh, wa huwa yakhsha, ya, wa huwa yakhsha, dan dia juga senantiasa khawatir, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa menjaga hatinya. Yakhsha ini amalul qalb, amalan hati. Berarti ketika kita mendapatkan pengajaran itu juga harus ada khasyah, harus ada hati yang hidup, harus ada ketulusan, harus ada keikhlasan. Nah, sebenarnya ayat ini selain menjelaskan kepada kita tentang teguran Allah kepada Rasulullah SAW, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sikap seorang Abdullah ibnu Ummi Maktum ketika dia ingin mendapatkan pelajaran dari Rasulullah. Jadi yang pertama ya zakat,
ya, dia menyucikan jiwanya. Yang kedua dia yazakkar, datang untuk mendapatkan peringatan. Ya, jadi kalau misalnya ada ilmu atau ada nasihat yang kadang-kadang bersinggungan dengan keinginan kita, bersinggungan dengan hawa nafsu kita, kita bersabar karena memang kita ini datang untuk mendapatkan nasihat agar nasihat itu mengingatkan kita. Ya, zakar, dia ingin diingatkan. Ya, jadi dengan ilmu, dengan pengajaran itu dia ingin diingatkan. Karenanya kemudian kita tidak mencari ilmu yang cocok dengan kita saja. Kadang-kadang kalau kita sekarang mencari ilmu itu supaya yang cocok-cocok saja. Kalau tidak cocok, tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, kita tinggalkan. Tidak. Justru kita belajar Islam itu zakar, agar ada sesuatu yang mengingatkan kita. Yang kita sadari bahwa kita itu tidak senantiasa berjalan lurus. Ya, kadang-kadang kita bengkok, kadang-kadang kita belok. Dengan pengajaran, dengan nasihat itulah kemudian kita diluruskan. Kalau kemudian kita dinyatakan bahwa jalan Anda belok, ya jangan ngambek. Ya justru kemudian kita ikutin. Kita berusaha kembali ke jalan yang lurus, ya. Karena Al-Qur'an itu adalah pedoman yang mengajak kepada kita kepada jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an itu menunjukkan kepada kita jalan yang paling lurus, aqwam, ya. Wa yubasysyirul, yang paling lurus, ya, ibarat peta kan. Kalau kita mau berjalan ke satu tempat itu kita lihat peta, maka peta itu akan senantiasa mencarikan kepada kita jalan terdekat. Nah, maka Al-Quran ini bukan lagi jalan terdekat kita menuju Allah Subhanahu wa taala, tapi jalan yang paling lurus. Nah, karena kadang-kadang kita menyimpang, kadang-kadang kita membelok, maka kemudian Al-Quran ini senantiasa mengingatkan kita. Jadi ada sifat apa? Ya zakka. Yang pertama, menyucikan jiwa. Yang kedua adalah ya zakkar. Dia ambil itu sebagai peringatan. Berbagai pengajaran, berbagai nasihat, berbagai ilmu, dia ambil untuk dijadikan sebagai peringatan. Yang ketiga, ketika dia mengambilnya, ketika dia memahaminya, ketika dia mengusahakannya, itu dengan cara yas'a. Ya, yas'a, dia bersegera, tidak santai, tidak leha-leha, dia bersungguh-sungguh. Lalu kemudian yang ketiga lah wa yakhsha. Ya. Yakhsha ini merupakan perbuatan hati. Ya, dia senantiasa hadirkan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hambanya tiada lain adalah para ulama. Setiap kemudian nambah ilmu, seharusnya nambah kemudian khosyah, ya. Khosyah itu rasa takut, ya. Karena para ulama lah yang sesungguhnya dia mampu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut yang sesungguhnya hanya diraih oleh orang-orang yang berilmu. Tapi apakah semua orang yang berilmu itu pasti yakhsha? Tidak juga, ya. Tidak semua orang yang menuntut ilmu, tidak semua orang yang mendapatkan ilmu dia akan yakhsha, takut kepada Allah, ya, takut kepada Allah. Oleh karenanya ulama itu ada dua, ya. Ada ulama yang baik, ada ulama yang buruk. Ada ulama dunya, ada ulama ul akhirah. Nah, ulama yang memiliki sifat khasyah itu adalah ulama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yaitu yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anta anhu talaha, maka engkau Muhammad dari dia itu talaha, lalai, abai, ya, menantikan, ya, menomorduakan. Ini yang kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menomorduakan orang yang datang dengan sungguh-sungguh menyucikan jiwa, ingin menjadikan pengajaran sebagai peringatan. Dia datang bersungguh-sungguh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fa anta anhu talaha, tetapi kemudian sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaha mengabaikannya. Inilah yang kemudian Allah tegurkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat 1 sampai 10. Kemudian Allah memberikan penjelasan, kalla innaha tazkirah. Kalla, sekali-kali tidak, janganlah begitu wahai Muhammad, innaha tazkirah, karena sesungguhnya ayat demi ayat di dalam Al-Qur'an inilah peringatan. Ya, karena sesungguhnya ayat demi ayat yang ada dalam Al-Qur'an ini peringatan. Siapa saja yang ingin tetap berjalan dalam rel kehidupan yang benar, di jalan yang lurus, maka hendaklah di tangannya ada Al-Quran. Karena Al-Quran lah yang senantiasa akan mengingatkan.
Faman syaa dzakara, maka siapa saja yang menghendakinya, maka dia akan menjadikan dia sebagai peringatan. Itulah yang membuat dia selamat, ya. Fi suhufin mukarramah. Al-Quran itu ada pada suhuf, pada lembaran-lembaran mukarramah yang dimuliakan. Ya, jadi Al-Quran itulah tempat mendapatkan kemuliaan. Siapa saja yang ingin mendapatkan kemuliaan dan posisi yang mukarram itu dimuliakan, ditinggikan, maka hendaklah dia menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan. Ya. Marfu'ah, ini sifat yang pertama tadi tazkirah, dia itu peringatan. Yang kedua dia mukarramah, mulia. Yang ketiga adalah marfu'ah, tinggi. Siapa saja yang ingin mendapatkan ketinggian yang sesungguhnya, ya, bukan kehinaan, maka hendaklah dia menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran. Mutahharah, yang disucikan. Ya, Al-Quran itu mutahhar dari segala kepentingan, disucikan dari segala kepentingan manusia yang ada di dunia. Karena Al-Quran itu diturun dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi sifatnya adalah mukarram, mulia, marfu'ah, tinggi, ya. Al-Quran itu kemudian diturunkan, karenanya kemudian Al-Quran itu mutahhar, suci dari segala kepentingan. Sementara kalau kita mencari aturan lain selain daripada aturan yang dibawa oleh Al-Quran, maka aturan itu bukanlah aturan yang mutahhar, aturan yang bersih, aturan yang suci, tetapi aturan yang sudah dipenuhi dengan kepentingan kepentingan dan kemaslahatan manusia. Bi aidi safarah, dan Al-Quran ini disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui tangan safarah. Ya, safarah inilah duta, safir, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud dengan safarah di sini? Safarah di sini adalah para malaikat, ya, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiramin, dia kiram ini adalah mukarram, dia senantiasa dimuliakan di sisi Allah. Bararah, dan dia senantiasa taat, ya. Bararah itu dari kalimat bar. Bar itu orang yang baik, orang yang melakukan kebaikan disebut dengan bir. Kita melaksanakan kebaikan kepada kedua orang tua, maka amaliyah itu disebut dengan birrul walidain. Orang yang baik adalah bar. Orang-orang yang baik disebut dengan bararah. Orang-orang yang bararah adalah orang-orang yang taat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ayat 1 sampai 16, ya, memberikan pelajaran penting bagi kita. Yang pertama adalah tentang prioritas orang yang kemudian kita ajari. Siapa prioritas orang yang kita ajari? Adalah orang-orang yang datang dengan cara sungguh-sungguh. Ya, tentu datang dengan penuh kesungguhan, inilah yang prioritas yang harus kemudian dia diajarkan, karena dia datang dengan dengan kesiapan itu baik dari sisi kesungguhannya, mentalnya, dan juga kejiwaannya. Ya, dia datang pertama kali menyucikan diri, dia sadar bahwa setiap pelajaran itu untuk dijadikan sebagai peringatan, dan dia harus senantiasa sungguh-sungguh mendapatkannya dalam keadaan senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, tentu Allah bukan melarang dakwah Rasulullah SAW kepada para penguasa, ya, karena dakwah kepada para penguasa itu juga merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, ya, ayat ini juga menjadi pelajaran bagi kita yang sepanjang hidup kita ini adalah talabatul ilm, ya, para penuntut ilmu, ya. Menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahd, tidak ada batas. Ya, maka siapapun di antara kita adalah para penuntut ilmu, para pencari peringatan dan pelajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan seperti siang hari ini, ya, para jamaah sedang bekerja begitu di kantor, tetap kita mencari ilmu. Dan pada saat kita mencari ilmu itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifatnya, yang sifat itu ada pada diri seorang Abdullah ibnu Ummi Maktum. Yang pertama adalah tazkiyah, yang kedua adalah tadzakkur, yang ketiga adalah as-sa'yu, dan yang keempat adalah al-khasyah. Ini yang Allah sebutkan. Yang pertama tazkiyah, ya, menyucikan jiwa. Tadzakkur, ya, dia datang untuk mendapat peringatan.
as-sa'yu, yang keempat dia datang dengan penuh kesungguhan, dan yang keempat adalah al-khasyah, dia datang dengan hati yang senantiasa tulus, ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan hanya takut kepada Allah. Yang ketiga, ya, jadi yang pertama ini adalah kita belajar dari teguran Allah kepada Rasulullah. Yang kedua kita belajar dari sosok Al-A'ma, yakni Abdullah ibnu Ummi Maktum. Yang ketiga ini pelajarannya adalah bahwa yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang yang bukan berdasarkan tingginya jabatan, tingginya kekuasaan, tetapi sejauh mana dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa serius ya untuk mendapatkan ilmu seperti sosok Abdullah ibnu Ummi Maktum. Maka kita lihat di dalam sejarah Islam bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan seorang Bilal ibnu Rabah karena keimanan dan ketakwaannya. Ketika Bilal itu dihina gitu ya oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, maka Rasul menegur dengan sangat keras, ya Abu Dzar, innaka rajulun fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau dalam wajahmu masih ada tanda-tanda jahiliyah. Yaitu kapan? Ketika Abu Dzar mengatakan kepada Bilal, ya Ibnal Aswad, ya wahai anak seorang yang berkulit hitam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan Ibnu Mas'ud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan Zaid bin Harithah. Lihatlah Zaid bin Harithah. Dia seorang budak yang datang dari Yaman, dihadiahkan dalam pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pada zaman Islam dia menjadi salah seorang pemimpin pasukan perang dalam perang Mu'tah. Ya, dalam perang Mu'tah. Di sana ada para sahabat besar, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk menjadi pemimpin mereka adalah Zaid bin Harithah. Ya. Dan juga sosok lain seperti Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu sudah dianggap seperti keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Di sana ada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi bukan orang Makkah, bukan orang Madinah. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan Salman minni ahli baiti. Salman adalah bagiku ibarat keluargaku. Bagaimana kemudian Islam memuliakan orang-orang yang tinggi ketaatannya, tinggi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian tiada lain adalah orang-orang yang bertakwa. 3 pelajaran penting inilah yang bisa kita petik ya, di antaranya dari ayat 1 sampai ayat 16. Pelajaran dari teguran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pelajaran dari mental pembelajar dari seorang Abdullah ibnu Ummi Maktum, dan pelajaran bahwa kemuliaan takarannya, ukurannya adalah ketakwaan dan bukan yang lain. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Budi. Tafadhal Ustaz. Baik, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama pembahasan dari Quran Surah Abasa, dan ini sangat menarik sekali. Di surah ini Nabi Muhammad SAW yang mempunyai akhlakul karimah, yang akhlaknya tercantum dalam Al-Quran, bersikap lemah lembut dan murah senyum. Tapi dalam Quran surah ini jarang sekali Nabi diceritakan bahwa Nabi bermuka masam dan berpaling ketika Abdullah ibnu Maktum datang kepadanya. Nah, untuk itu pada para jemaah, silakan yang mau menambahkan atau bertanya, dipersilakan terkait pembahasan surah Abasa pada kajian kali ini. Dipersilakan. Dari Ustaz Firdaus mungkin diawali, Ustaz. Ustaz. Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afan, pertama-tama mohon maaf kondisi ini majelis, karena teman-teman mungkin
sebagian memang rapat di luar, terus ya juga agak sibuk. Saat ini kesempatan bertanya, terkait ini kan pembahasan surat Abasa ini sering dijadikan ini ya oleh ya para orang-orang yang inilah ya mungkin tidak suka kepada Islam, mungkin para orientalis, terkait teguran Allah ini. Mungkin Ustaz Afwan mungkin bisa diklarifikasi lagi nih, bahwa teguran ini adalah apakah sifatnya sifat itu bagaimana dibandingkan atau dalam konteks Nabi SAW sebagai orang yang maksum. Mungkin juga kalau nggak salah ada kasus lagi yang lain saja kalau nggak salah ya. Syukran. Langsung saja, Ustaz Budi. Ya, silakan Ustaz. Jadi seperti tadi dijelaskan di awal bahwa apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu bukanlah perkara dosa, ya. Bukanlah perkara dosa yang kemudian mengurangi dari kemaksuman Rasulullah SAW. Karena Allah menyatakan wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW maka ambil, dan apa yang dilarang maka dia tinggalkan. Maka Rasulullah SAW itu adalah manusia yang maksum. Tetapi kemaksuman Rasulullah SAW itu tidak menegasikan kadang-kadang Rasulullah SAW melakukan tarkul aula. Tarkul aula itu hanya mengambil yang lebih utama. Ya, kadang-kadang Rasulullah SAW tidak mengambil yang lebih utama. Nah, pada saat itulah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menegurnya. Jadi apa yang dilakukan teguran terhadap Rasulullah SAW itu bukan menegur karena kesalahan dan kemaksiatan. Rasul tidak bermaksiat di sana. Bahkan Rasulullah SAW sedang melaksanakan dakwah. Maka tadi apa kita sampaikan, bahkan dakwah Rasulullah SAW itu dakwah yang bisa jadi itu berat untuk dilakukan. Bisa jadi itu berat untuk dilakukan. Oleh karena itu tidak pula kemudian ayat ini disalahpahami kalau begitu kita hanya mengajarkan orang-orang yang lemah yang penting dia mau belajar. Tidak juga begitu. Karena di dalam ayat lain, dalam hadis lain itu ada dorongan kita senantiasa berdakwah kepada para penguasa. Ya, bahkan Rasulullah SAW doanya juga meminta kekuasaan. Qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrij mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rasulullah SAW menyatakan abdi man ablagha dha sultan hajata man lam yastati iblagha thabbatallahu qadamaihi 'ala sirat. Siapa saja yang berdakwah kepada penguasa menyampaikan keluh kesah ya dari masyarakat yang dipimpinnya, maka Allah akan mengokohkan kaki dia di pada saat dia menyeberang sirat. Rasulullah SAW sendiri yang menyatakan afdhalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sebaik-baiknya jihadlah jihad yang dalam bentuk perkataan yang hak yang disampaikan kepada para penguasa. Jadi dakwah kepada kekuasaan adalah tindakan yang mulia. Bahkan Rasulullah SAW di penghujung dakwahnya di Makkah, maka Rasulullah SAW dakwah kepada para penguasa kabilah-kabilah Arab. Nah, seperti yang disebutkan dalam kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, bahwa Rasulullah SAW mendatangi penguasa 13 kabilah Arab. Andai yang dilakukan Rasulullah SAW itu merupakan kemaksiatan, maka Rasulullah SAW tidak akan mengulangnya lagi. Artinya tidak lagi mendakwahi mereka. Yang penting kemudian ada orang yang mau berdakwah, ada orang yang mau belajar, maka mereka sajalah yang kemudian kita perhatikan. Tidak demikian, ya. Karena kalau kemudian kita hanya memperhatikan orang-orang yang sudah punya niatan yang baik, yang tulus, yang ikhlas untuk belajar, maka bagaimana kemudian orang-orang yang tidak memiliki ketulusan, tidak punya niat untuk belajar, bahkan mereka menolak Islam, nah itu mereka akan mendapatkan hidayah, mereka akan mendapatkan pelajaran. Ini terkait dengan prioritas saja. Prioritas saja ketika Rasulullah SAW lebih mendahulukan mereka dan kemudian merasa terganggu ya, dengan
adanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nah, disinilah justru ayat ini menguatkan para pengemban dakwah bahwa mereka tidak tebang, bahwa mereka tidak pilih-pilih, ya, tidak pilih-pilih kepada siapa mereka menyampaikan. Kepada penguasa iya, tetapi juga kepada yang lain yang justru mereka lebih menginginkan untuk mendapatkan pelajaran, itu juga tidak boleh ditinggalkan. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah SAW adalah tarkul aula. Nah, ini terkait dengan surat Abasa, karena Allah yang telah memastikan Rasulullah SAW dalam surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka. Allah telah menghilangkan wizrun, ya, dosa dari Rasulullah SAW. Dalam kasus yang lain yang dianggap teguran kepada Rasulullah SAW, misalnya dalam hal penahanan tawanan, itu ada juga teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW untuk menawan, ya, untuk menawan dari pihak musuh, padahal kemudian peperangan ini belum selesai, ya. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan di dalam surat salah satu surat Muhammad, ya. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqabi hatta idza athkhantumuhum fashuddul wathaqa fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tad'al harbu awzaraha, ya. Fa idza laqitumul ladzina kafaru, dan bila kalian menghadapi orang-orang kafir, fadarbar riqab, maka bunuhlah mereka, hatta idza athkhantumuhum, dan ketika kalian sudah bisa mendesak mereka, ya, sehingga mereka merasa kewalahan, fashuddul wathaqa, maka boleh baru kemudian kalian mengikat artinya menawan, fa imma mannan ba'du wa imma Maka dalam surat Muhammad ini ada dua pilihan, ya, menuntaskan perang atau kemudian menawan. Maka Rasulullah SAW melakukan tarkul aula. Apa yang lebih aula? Yang lebih aula adalah melanjutkan peperangan sampai kemudian mereka benar-benar kalah, gitu, ya. Tidak kemudian menawan sebelum mereka benar-benar terdesak. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah SAW, tarkul aula ini terjadi. Tetapi bukan berarti, ya, Rasulullah SAW melaksanakan kesalahan dalam arti maksiat. Dan melaksanakan yang tidak aula itu juga bukan perkara yang haram, ya. Bukan perkara yang haram. Jadi selama ini hanya aulawiyat itu mana yang lebih utama, maka ketika suatu saat kita mengambil yang tidak utama pun sesungguhnya dia bukan perkara yang haram. Allah a'lam. Tadi saya juga baru tahu penjelasan ternyata ada ada penyampaian dari Abdullah bin Ummi Maktum dahulu, ya. Kesannya memang semacam troublemaker, ya.
Ya, tapi ternyata karena udur beliau nggak tahu ya. Walaupun belum mendengar ya, teman mungkin tidak tahu person-personnya. Person-personnya siapa gitu. Ya, oke, sekarang Tad. Baik, alhamdulillah sudah terjawab ya. Mungkin yang lainnya? Ini ada dari Minerba, Pak Ahmad Rafiq, mungkin bisa menambahkan atau mau bertanya terkait bahasan tafsiran Quran Surah Abasa. Silakan Bapak. Mikrofonnya Pak. Mikrofonnya Pak. Alhamdulillah. Ya, Pak. Sebentar dulu, Pak. Bentar, Pak. Ya, silakan Bapak. Itu surat itu Pak, apakah satu surat turun semua itu Pak? Enggak Pak ya? Surat Abasa? Iya. Jadi apakah surat Abasa ini turun? Iya, turun semua itu. Berapa pertama kali turun Abasa itu berapa ayat Pak ya? Nah, kalau memang ada beberapa ayat yang turunnya itu tidak keseluruhan ya, seperti surat Al-Baqarah itu satu persatu, surat Al-Alaq itu 1 sampai 5. Tapi kalau kita lihat penjelasan dari Syekh Said At-Tantawi rahimahullah taala dalam tafsirnya beliau Al-Wasit, ya beliau memberikan isyarat bahwa surat ini turun seluruhnya. Kamilan dari ayat 1 sampai ayat 42. Namun mungkin nanti insya Allah saya cek lagi lah ya Pak ya, apakah ada pendapat yang lain bahwa surat ini turun secara bertahap ya. Apa bertahap seperti apa? Surat Al-Baqarah. Nah, terima kasih Pak. Ya, baik. Mungkin yang lainnya? Dipersilakan. Mungkin dari Mas Ardi ini mau menambahkan atau bertanya? Cukup Ustaz. Cukup. Baik Zat, ini ada pertanyaan Zat. Benarkah bahwa surat Abasa itu merupakan teguran kepada Nabi yang waktu itu bermuka masam? Nah, yang bertanyakan perihal tafsir surah Al-Basanya ini Ustadz, bahwa benarkah tafsir surat itu ditujukan kepada Nabi yang sangat sayang pada fakir miskin dan anak yatim. Nah, jika itu benar ditujukan pada beliau, bukankah itu sangat kontradiksi dengan ayat Al-Quran lainnya, bahwa akhlak Nabi adalah Al-Quran? Pernah ada orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa lebih mulia dibandingkan Nabi Muhammad karena Nabi Isa mau mengobati penyakit kusta, sedang Nabi Muhammad malah memalingkan muka dan bermuka masam pada orang buta pada tafsiran surah Al-Basa ini. Ini ada yang bertanya seperti itu, Ustaz. Gimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Alhamdulillah. Disinilah kemudian surat itu dipahami ya secara keseluruhan, ya secara keseluruhannya, tidak kemudian dipotong 1 ayat, 2 ayat lalu kemudian disimpulkan, apalagi sampai kemudian dibenturkan dengan ayat-ayat yang lain, bahwa misalnya Rasulullah SAW itu Allah sebutkan memiliki sifat Rauf. Rasulullah SAW memiliki sifat Rahim. Rauf dan Rahim itu sifat Allah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyandarkan sifat Rauf dan sifat Rahim ini. Karena bil mu'minin Rauf dan Rahim ini seharusnya dia merupakan sifat Allah. Allah kemudian
lekatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan ketinggian atau kemuliaan. Dalam ayat lain Allah menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ketika Rasulullah SAW itu khuluqnya azim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah khuluquhu Al-Quran. Karenanya ketika memahami satu ayat itu justru kita memahami ayat ini tidak mungkin berbenturan dengan ayat yang lain. Maka Allah SWT menyatakan di dalam surat Al-Mulk itu, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Kalau kita lihat itu dalam ciptaan Allah, ya, dalam apa yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala terdapat tafawut, ya, seolah ada tabrakan. Farji'il basara hal tara min futur. Maka kembali kita lihat, ya, apakah memang ayat ini bertabrakan atau tidak. Justru apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu la ya'tihil batil, ya, min baini yadayhi wala min khalfi, baik dari depan dari belakang. Karenanya caranya ya tadi, apakah ini berupa teguran? Betul. Justru teguran ini tiada lain untuk mewujudkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu seorang sosok yang tidak pernah cacat di dalam akhlaknya. Jadi teguran ini justru untuk menjaga itu. Itu yang pertama. Teguran itu untuk menjaga sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi disebutkan khuluqul Quran, ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Terus yang kedua, teguran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan terhadap, ya, perkara yang maksiat, ya, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya melakukan tarkul aula, ya, tarkul aula. Bahwa yang dimaksud dengan kalimat abasa, yaitu bermuka masam, memang secara bahasa itu abasa itu mengurutkan, abasa itu abus, ya, mengurutkan kening. Kalau kita merasa tidak suka itu mengurutkan kening. Nah, itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menegur beliau. Tetapi sekali lagi ini tidak mengurangi, ya, tidak mengurangi justru apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk menjaga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia akhlaknya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kasih sayang kepada umatnya jangan tanya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, likulli nabiyyin da'awatun mustajabat. Setiap nabi itu punya dakwah yang mustajab, doa yang pasti dikabulkan. Ya, karena dikabulnya doa itu kan berbagai jalannya, tapi ada doa nabi itu yang pasti Allah Subhanahu kabulkan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menabung, ya, doa tadi itu agar kemudian ia panjatkan di hadapan Allah pada saat kemudian ia meminta syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala agar dia bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Kalau kita melihat surat ini secara keseluruhan, ya, maka justru ayat ini adalah untuk meninggikan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menegur tadi, salah satunya kalau kita perhatikan dari domir ghaib kepada domir mukhatab saja itu sudah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala saja merasa berat untuk menyampaikan itu. Kenapa Allah merasa berat? Karena kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak mengatakan abasta ya Muhammad, itu kalimat yang kuat. Allah tidak menyatakan abasta wa tawallaita. Justru yang mengatakan kamu bermuka masam, Muhammad telah bermuka masam, itu orang-orang yang mundur tadi. Sementara Allah tidak mengatakan begitu. Allah tidak mengatakan abasta wa tawallaita an ja'akal a'ma, tapi Allah dengan kalimat yang lembut. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Baru alasannya Allah langsung berkata kepada Rasulullah SAW, ya, an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ini merupakan adab. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala saja beradab sedemikian rupa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang yang menyatakan seperti tadi itu kurang adabnya terhadap Rasulullah. Allah alam. Baik, alhamdulillah. Syukran Ustaz atas
penjelasannya. Nah, Baik Ustaz, waktu juga yang mengakhiri kajian kita di siang ini udah hampir 1:30. Mungkin jamaah yang lain, Bapak mau ada kegiatan lain. Dan syukran Ustaz atas pembahasannya pada kajian kali ini. Dan pada para jamaah, khususnya mohon maaf dari kami di awal tadi ada gangguan teknis sedikit dari audionya, ada suara masuk, mohon maaf atas kehilapan dari kami. Baik, untuk mengakhiri kajian kita, mohon izin pada Ustaz untuk bisa memimpin doa. Mudah-mudahan kajian ini bisa mencas iman kita, bisa menginspirasi iman kita agar lebih baik lagi sehingga bisa istiqomah untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berharap semoga wabah COVID-19 selama ini bisa cepat berakhir. Tafadhol Ustaz. baik. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله العالمين حمد الشاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك واكفنا بفضلك عمن سواك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillah kajian kita telah berakhir. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.